Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Bitcoin terbang dari $85.000 ke hampir $95.000 semalam. Pagi ini sih lagi ranging di atas 92 ribuan dolar. Ada berita apa nih kira-kira yang bullish? Coba kita lihat yuk, let's go. Oke guys, jadi sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa kalau setiap hari Sabtu tuh kita ngadain live stream. Jadi kemarin Sabtu pun kita sudah bahas pasar, kita jawabin pertanyaan kalian. Dan itu kemarin menarik karena ada analisis makro, analisis on-chain. Saya sama Bliudi itu ngasih tahu kenapa kami masih bullish dan percaya ini bukan awal dari bear market. Dan ternyata nggak ada yang menduga ya, langsung hari ini nih kita melihat Bitcoin kembali ke atas $92.000 dan beberapa altcoins itu sampai terbang 2 digit persenan. Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat apa penyebabnya, itu karena ada pengumuman yang ditunggu-tunggu selama ini, pengumuman cadangan aset kripto untuk AS. Yang ditungguin itu kan Strategic Bitcoin Reserve. Nah cuman ternyata strategicnya ini bukan cuman Bitcoin Reserve, malah waktu diumumin semalam itu mencakup aset kripto, makanya namanya Strategic Crypto Reserve. Justru kayak Sol, XRP, ADA ya. Jadi XRP, Ripple, Cardano, Solana itu masuk. Karena apa nggak? Pertanyaannya pertama itu kurang lengkap, akhirnya dia ngeklarifikasi lagi, nambahin tweet gitu, paling diingetin sama anaknya si Baron gitu kan, Pak anak-anak pada marah semua nih karena Bitcoin sama Ethereum nggak disebutin. Jadi akhirnya dia klarifikasi, tentu BTC dan ETH sudah termasuk dalam reserve ini. I also love Bitcoin and Ethereum katanya. Nah kok bisa nih ya altcoins tuh langsung masuk pertimbangan cadangan AS gini? Tebakan pertama ya karena beberapa tim kayak Ripple dan Cardano itu aktif ngelobi Washington DC sejak mereka tahu pemimpin baru AS sekarang ramah kripto. FDV-nya XRP aja itu sampai menyalip FDV-nya Ethereum. Kalau misalnya kita ngeliat itu dari semalam sampai sekarang pun masih bertengger di top 3 sekarang ya XRP. Jadi PTSD nih, waktu di 2 siklus lalu kan XRP urutan kedua ya. Setelah BTC itu XRP baru ETH. Nah market cap-nya Cardano juga nambah $7 miliar hanya dengan satu tweet Donald Trump itu. Gila, ngelobinya tim Ripple dan Cardano ini sampai bikin orang-orang itu kan kayak pertimbangan yang buruk banget gitu. Semua orang di kripto tuh setuju, bahkan bukan cuma orang di kripto, orang yang gold maksimalis Peter Schiff yang sama sekali nggak bisa memahami apa narasi Bitcoin itu, sampai akhirnya setuju loh. Ini untuk pertama kalinya dia bilang nggak ada aset kripto selain BTC yang layak ke masuk strategic reserve-nya AS. Kalau ada yang bilang altcoins wajib masuk, itu kalau menurut saya ya karena bias portofolio. Jadi soalnya pemerintah itu kan bukan hedge fund. Iya memang ada bagusnya Ethereum, ada bagusnya Solana, ETH dan Sol sebagai aset kripto tuh sama halnya kalau misalkan kita ngomongin Nvidia juga bagus sahamnya. Tapi apa alasan pemerintah beli saham Nvidia? Kalau bukan cuman BTC dan kita masuk ke altcoins, itu nanti rumit sudah, konflik kepentingan dan subjektivitasnya. Apalagi kalau kayak XRP, Ripple dan Cardano lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Sampai Naval ini kan bilang pembayar pajak AS itu harusnya nggak jadi exit liquidity untuk aset kripto yang tidak desentral. Karena kalau punya tim ngelobiis gitu, artinya nggak desentral. Yang kita mau tuh dari pemimpin ramah kripto ya kayak Donald Trump itu sebenarnya cuman biar kita nggak diserang regulator yang memaksa dan tidak bisa memahami industri kita. Malah jadi spekulasi altcoin nggak jelas begini dan sampai menormalisasi presiden tuh punya token memes gitu kan. Jadi memang inilah risiko terbesar kalau pemerintah ramah kripto. Jaringan blockchain dan aset kripto tertentu aja itu bisa menang hanya karena hubungan dekat sama pemerintah, sama pemegang kuasa, konflik kepentingan, ngelobi, dan penyuapan di bawah meja. Jadi seharusnya jaringan blockchain dan aset kripto kan menang karena kompetensi, bukan memperkaya pejabat-pejabat tertentu, orang tertentu di industri. Nah terus gimana dong? Ada yang optimis nih, mikirnya tuh kayak gini, Donald Trump itu kan pebisnis ya. He is a businessman, jadi bisa aja ini cuman taktik negosiasi Donald Trump. Karena biasanya dia begitu. Untuk meyakinkan Kongres, dia itu bisa mulai dengan proposal yang absurd, jadi nanti bisa negosiasi. Contoh, kalau ngasih contoh di sini sih katanya waktu dulu kasus Trump Gaza, terus aneksasi Kanada, dan sekarang Cardano sama Ripple Reserve. Jadi kayak permainan catur ya Donald Trump.
Jadi kayak ngasih tahu Kongres, kalau kalian nggak ngasih Bitcoin Reserve, tak paksa nih makan XRP Reserve. Entah beneran kayak gitu atau enggak, tapi ini teori yang menarik dan jadi hopium harapan kita. Kalau sebenarnya altcoins aneh ini nggak bakal masuk Reserve Amerika Serikat. Tapi kalau di bahasa sales itu ya istilahnya kayak the hook. Jadi sama aja kayak kalian tuh minta hal yang terlalu absurd, negosiasinya di markup dulu. Jadi permintaan sebenarnya tampak lebih wajar dan masuk akal, kayak diskon, ya kan? Oh ini dari harga 100.000 gitu kan, kemahalan, ya udahlah kita kasih diskon 50.000, padahal udah ke markup dulu baru kena diskon. Jadi kita lihat aja nanti, katanya bakal ada informasi lebih lanjut di Crypto Summit tanggal 7 besok di Gedung Putih. Jadi oke lah ya, entah beneran masuk atau enggak, entah ini pertimbangan buruk atau gimana, yang pasti ekspektasi saya itu mirip dengan yang Blockworks, Mike Ippolito dari Blockworks itu bilang. Jadi beberapa pendapatnya itu kayak gini, akan ada lebih banyak CEO kripto ngelobi Washington DC. Tim kripto bakal pindah kembali ke Amerika Serikat. Dan saya ngeliat di timeline udah mulai ada beberapa yang pada pindah lagi balik ke Amerika Serikat. Terus yang ketiga ini yang paling setuju, nggak ada alasan untuk Amerika Serikat tuh punya cadangan kripto selain BTC, Bitcoin. Jabatan Trump selesai nanti, administrasi berikutnya bakal ngedumping tuh altcoins. Nggak jelas kalau udah masuk di reserve sekarang, cuman karena alasan kena lobby, dapat swap dan lain-lain. Terus ada yang bilang sih, katanya koin-koin Dino ya yang udah jadul, yang udah lama itu posisinya bagus karena organisasinya mereka tuh biasanya orang-orang tua, boomer yang siap kalau ngelobi karena hubungan bisnis developmentnya mereka ada di sana, boomer, pemerintah. Terus yang kelima itu dia ngomong nanti crypto Twitter, komunitas-komunitas kita City itu bakal kaget dan kecewa terus karena blockchain dan kripto yang bagus itu nggak terpilih karena yang unggul di saat di skenario kayak begini itu ya yang pada jago ngelobi aja. Jadi begitulah beritanya. Kalau misalkan kita ngelihat reaksi beberapa orang itu memang pada sepakat setuju ya udah mau Bitcoin aja reserve daripada ada altcoins ya. Kalau nggak usah sama sekali. Menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah tentang langkah administrasi Trump ini. Kalian setuju nggak cuman strategic Bitcoin atau kita butuh altcoins juga? Selain itu, dengan gerakan harga kripto belakangan, menurut kalian kita lagi di titik mana nih dari Wall Street cheat sheet-nya mereka ini? Nah, coba kalian komen di bawah kira-kira gimana pandangan dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers!